Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawam milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih niyyah wa dhurriyyah waj'alil hajati kullaha maqdiyah ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah bijaghi khairil bariyah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur alhamdulillah di malam hari ini kita semua masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat duduk bersama-sama di dalam majlis yang penuh dengan berkah. Harapan kita semua insya Allah keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini membawa berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan dicatat nama-nama kita termasuk orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Rabiul Awal sebagian para ulama mereka memberikan julukan Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal ini sebagian sama para ulama dijuluki dengan bulan Rabiul Anwar. Apa itu makna daripada Rabiul Anwar? Rabiul Anwar bermakna bulan musim semi yang di dalamnya penuh dengan cahaya. Bulan musim semi yang di dalamnya diterangi oleh cahaya-cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud daripada cahaya yang ada di bulan Rabiul Awal? Tak lain dan tak bukan, yaitu adalah Allah mengutus seorang Rasulnya dengan wajah yang penuh dengan bercahaya, dengan membawa cahaya daripada Allah, yang mana di zaman tersebut zaman yang penuh dengan kegelapan. Diutusnya Rasulullah, maka zaman yang gelap menjadi zaman yang penuh dengan cahaya. Zaman yang jahiliyah menjadi zaman orang-orang yang kenal kepada Allah, yang jauh dari Allah menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan atau menyebutkan bahwasanya diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah anugerah untuk setiap alam semesta, anugerah untuk orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah ta'ala mengatakan sungguh Allah itu memberikan anugerah. Allah ta'ala memberikan anugerah terbesar kepada orang-orang yang beriman. Anugerah apa itu? Yaitu tatkala Allah mengutus seorang Rasulnya min anfusihim, seorang Rasul yang sesuai daripada jenis mereka orang-orang yang beriman. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada orang-orang yang beriman kitabnya Allah dan juga hikmah ilmunya Allah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebenarnya mereka orang-orang mukmin yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablu, sebelum diutusnya Rasulullah,
mereka dalam keadaan sesat yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah minnah. Ini adalah anugerah terbesar. Kalau kita mau melihat banyaknya anugerah Allah yang Allah taala berikan kepada kita, banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan nikmat diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nikmat apapun tidak ada artinya. Nikmat apapun tidak ada artinya. Nikmat Islam, nikmat iman, ini nikmat yang paling agung. Tapi tidak mungkin kita bisa Islam, tidak mungkin kita bisa iman kecuali melalui perantara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena jasanya Rasulullah, tidak mungkin kita kenal sama Allah Taala. Kalau bukan karena jasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa duduk di tempat seperti ini dalam keadaan berzikir kepada Allah Taala. Semua itu jasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia, afdhalul khalqi alal itlaq. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat, manusia yang paling segalanya. Tidak ada manusia atau makhluk siapapun juga yang lebih afdal daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya Rasulullah, mereka itu kalau melihat wajahnya Rasulullah, orang-orang yang orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, kalau mereka melihat wajahnya Rasulullah dengan catatan tidak ada penyakit sombong di dalam hatinya, maka pasti beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia tidak mungkin tidak. Karena yang namanya manusia itu sudah termasuk wataknya manusia, kalau ngelihat keindahan senang. Kalau ngelihat sesuatu yang bagus senang hatinya. Encih napa mboten? Jadi kan kalau sumpek lihat pemandangan atau lihat jeding jadi kan. Nah, di mana-mana orang kalau sumpek lihat pemandangan indah senang hatinya. Encih napa mboten? Sudah termasuk wataknya manusia, orang itu kalau ngelihat keindahan pasti senang. Pasti tertarik. Ini sudah watak setiap manusia. Makanya setiap orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang pernah menyaksikan wajahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan catatan tidak ada penyakit sombong di dalam hatinya, tidak ada penyakit dengki di dalam hatinya, pasti beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu pasti tidak mungkin tidak. Adapun orang-orang yang tidak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga CS-nya mereka, ya teman-teman mereka semua melihat Rasulullah tapi di dalam hatinya ada rasa dengki dengan Rasulullah. Mereka melihat wajahnya Rasulullah tapi di dalam hatinya mereka ada sifat sombong. Tapi kalau mau dilihat dari hati kecil mereka, pasti sebenarnya mereka kagum kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena watak manusia pasti senang dengan yang namanya keindahan. Tidak mungkin tidak. Pernah suatu saat orang-orang musyrik itu ketika mereka bingung bagaimana cara untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW, mereka cari cara. Akhirnya ketika itu ada seseorang penyair yang terkenal, seorang syair yang suka membuat syair-syair yang terkenal pada zaman tersebut. Bahkan syair-syairnya itu rela untuk dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Ini penyair terkenal, istilahnya kalau di zaman tersebut artis yang luar biasa. Ya, artis yang luar biasa. Syair-syairnya itu dibeli dengan harga yang tinggi. Ya, siapa itu? Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau adalah seorang penyair yang terkenal. Ya, seorang penyair yang terkenal. Beliau sebelum kenal kepada Rasulullah SAW sudah terkenal sebagai penyair yang luar biasa. Sudah terkenal sebagai penyair yang sangat luar biasa indahnya bahasanya. Iya. Maka ketika itu orang-orang musyrik ketika ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW, mereka memanggil Sayyidina Hasan bin Thabit yang ketika itu belum beriman kepada Rasulullah. Setelah dipanggil itu Sayyidina Hasan bin Thabit, orang-orang musyrik memberikan kepada Hasan bin Thabit harta yang sangat melimpah. Hasan bin Thabit, ini kami ada harta yang sangat besar, melimpah. Kalau diuangkan mungkin ratusan juta atau miliaran. Ini kami berikan kepada kamu
tapi dengan catatan kamu buat bait-bait syair untuk mencaci Muhammad. Dengan catatan kamu membuat bait-bait syair yang isinya mencaci Muhammad, caci habis-habisan. Maka ketika itu Hasan bin Thabit beliau berkata, saya memang benar seorang penyair, saya gampang untuk membuat syair, tapi saya harus tahu dulu siapa itu Muhammad. Maka ketika itu orang-orang musyrik mereka mengatakan, kamu nanti naik ke atas bukit. Setiap pagi Muhammad pasti lewat ada di bawah bukit. Coba kamu saksikan gerak-geriknya dia, kamu saksikan bagaimana postur tubuhnya dia, cari celah atau aib yang bisa kamu jadikan bahan untuk mencaci Muhammad. Iya, cari celah, cari aib yang bisa kamu jadikan bahan untuk mencaci Muhammad, kata orang-orang musyrik. Oh ya, siap sudah, kata Hasan bin Thabit. Harta yang sangat banyak diambil sama Hasan bin Thabit. Kemudian Hasan bin Thabit beliau naik ke atas apa itu? Bukit. Sesampainya Hasan bin Thabit naik di atas bukit, Hasan bin Thabit nunggu Rasulullah lewat. Karena Hasan bin Thabit tidak tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Bagaimana mau mensifati kalau tidak kenal? Bagaimana mau mensifati tapi kalau tidak tahu? Hasan bin Thabit mau cari tahu karena Nabi Muhammad sering lewat ada di bawah daripada bukit tersebut. Maka selang berapa saat Hasan bin Thabit nunggu di atas bukit, subhanallah, Nabi Muhammad SAW beliau lewat ada di bawah bukit. Ketika Rasulullah SAW beliau lewat ada di bawah bukit, subhanallah, Hasan bin Thabit menyaksikan wajahnya Rasulullah SAW pertama kali beliau saksikan. Kemudian beliau lihat bagaimana jalannya Rasulullah, jalan yang penuh dengan ketawaduan, jalan yang penuh dengan kerendahan hati, jalan yang penuh dengan perasaan selalu merasa dipantau sama Allah Ta'ala. Dilihat jalannya Rasulullah sama Hasan bin Thabit. Maka setelah lewat itu Rasulullah SAW, Hasan bin Thabit menyaksikan wajahnya Rasul dan gerak-geriknya Rasulullah ketika itu. Maka spontan Hasan bin Thabit itu menutup kedua matanya dengan telapak tangannya. Ditutup sama Hasan bin Thabit. Spontanitas. Langsung spontanitas sama Hasan bin Thabit, kedua matanya itu ditutup dengan telapak tangannya. Maka setelah itu langsung Hasan bin Thabit beliau tidak berani memandang Rasulullah. Beliau turun daripada bukit ketika itu, beliau hampiri orang-orang musyrik yang telah membayar beliau untuk mencaci Rasulullah SAW. Sesampainya beliau di hadapan orang-orang musyrik, maka harta yang melimpah itu dikembalikan, dilemparkan kepada orang-orang kafir musyrik ketika itu. Ini harta yang sudah kalian berikan kepada saya kembalikan kepada kalian semua. Kaget ini orang-orang musyrik ini. Madza hasal ya Hasan? Wahai Hasan, apa yang terjadi? Apa kamu sudah memperhatikan gerak-geriknya Muhammad? Apa kamu sudah mencari celah aibnya Muhammad yang kamu bisa jadikan bahan untuk mencaci Muhammad? Apakah kamu sudah mencari? Sudah, saya dapatkan Muhammad. Saya sudah menyaksikan Nabi Muhammad, kata Hasan bin Thabit. Ini saya balikkan, kamu punya harta, saya balikkan. Karena demi Allah saya tidak mendapatkan sedikit pun aib pada diri Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mendapatkan sama sekali aib yang bisa saya jadikan bahan untuk mencaci Nabi Muhammad SAW. Orang musyrik kaget ini. Orang musyrik mereka berkata, "Mali hadza arsalna." Hasan, kami ini manggil kamu, utus kamu ini bukan untuk kamu terkesima dengan Muhammad. Tapi kami memanggil kamu, mengutus kamu, bahkan membayar dengan bayaran yang mahal supaya kamu itu mencaci Muhammad, membuat syair-syair yang di dalamnya isinya adalah pelecehan kepada Muhammad. Tapi kok malah kamu terkesima? Bukan untuk ini kami manggil kamu. Maka ketika itu Hasan bin Thabit dia mengatakan, tidak, saya sudah beriman kepada Muhammad. Saya sudah percaya beriman kepada Muhammad. Maka ketika itu subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, seorang Hasan bin Thabit yang beliau adalah seseorang yang penyair yang ulung pada zaman itu, maka spontan ketika itu Sayyidina Hasan bin Thabit melontarkan bait-bait syair memuji Nabi Muhammad SAW yang baru pertama kali beliau lihat ketika itu. Beliau berkata kepada orang-orang musyrik ketika itu, beliau mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wa dhaqtu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi walastu anduruhu illa ala gadari. Orang-orang musyrik, ini spontanitas keluar bait-bait syair. Orang-orang musyrik,
Tahu enggak kalian, ketika pertama kali saya menyaksikan cahayanya wajahnya Muhammad, cahaya yang betul-betul memancar, cahaya yang betul-betul mencorong, wada'tu min khifati kafi ala basori, spontanitas aku ini menutup mataku dengan telapak tanganku, karena aku khawatir, aku takut. Aku tidak takut apa-apa, yang saya takutkan karena memandang keindahan yang luar biasa pada diri, pada wajahnya Muhammad, yang saya khawatirkan mataku ini menjadi buta. Yang saya khawatirkan mataku ini menjadi buta. Maka lekas aku tutup kedua mataku dengan telapak tanganku. Kenapa? Khawatir mataku tidak sanggup memandang pemandangan yang sangat indah, khawatir mataku menjadi buta. Walastu anduruhu illa ala qadari, dan demi Allah saya menyaksikan Muhammad tadi itu, saya tidak bisa menyaksikan dengan melihat yang terus menerus, akan tetapi saya melihat cuma sesaat karena semampuku melihat hanya saat. Khawatir kalau lama buta saya punya mata, kata Hasan bin Thabit. Saya beriman dengan Muhammad, saya ikut dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, dan ini menjelaskan kepada kita setiap orang kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan tidak ada penyakit sombong di dalam hatinya, tidak ada penyakit dengki di dalam hatinya, pasti tidak mungkin tidak akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena setiap manusia tabiat mereka cinta dengan keindahan, senang dengan melihat perkara-perkara yang indah, dan tidak ada keindahan yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tidak ada manusia yang lebih afdal setelah Rasulullah lebih daripada para sahabat. Tidak ada manusia yang lebih mulia di hadapan Allah setelah Nabi Muhammad SAW, melainkan para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian 10 para sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ini adalah orang-orang yang paling afdal setelah Rasulullah SAW. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat bahwasanya debu yang pernah menempel pada sendal seorang sahabat yang paling kecil, seorang sahabat yang cuma sedikit saja menyaksikan wajahnya Rasulullah, debu yang menempel pada sendalnya itu lebih afdal daripada 70 kali Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi adalah Sayyidu Taifah, pemimpin para aulia pada zamannya. Debu yang pernah nempel pada sendalnya sahabat, bukan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab, bukan sahabat Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, tapi sahabat yang paling kecil. Siapa sahabat yang paling kecil? Yaitu sahabat yang mungkin cuma sekali melihat wajahnya Rasulullah, cuma sekali, cuma beberapa detik. Itu debu yang pernah nempel dengan sendalnya mereka, dengan sahabat seperti itu, debu yang nempel itu jauh lebih afdal daripada 70 kali Imam Junaid al-Baghdadi. Mengapa kok para sahabat itu bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah? Karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah dan mereka beriman dengan Rasulullah SAW. Bukan cuma itu saja, karena mereka kumpul dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada orang yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada para sahabat. Karena mereka sehari-hari kumpul dengan Rasulullah, mereka melihat bagaimana gerak-geriknya Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad mengerjakan sholat, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Mereka menyaksikan secara mata telanjang, langsung mereka menyaksikan, bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi ngelihat langsung. Maka sudah wajar sekali kalau mereka punya kecintaan sangat tinggi kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu pernah datang kepada Rasulullah, bawa semua hartanya, semua harta tanpa terkecuali. Kalau zaman sekarang surat rumah dibawa, BPKB mobil dibawa, BPKB motor dibawa, emas perhiasan istrinya dibawa, semua hartanya Sayyidina Abu Bakar dibawa sama Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, ini semua harta saya berikan kepada antum. Saya punya harta semuanya ya Rasulullah, saya berikan kepada anda, semua tanpa terkecuali."
Kaget Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kalau kamu serahkan kamu punya harta semuanya tanpa terkecuali, lalu terus yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu apa? Madza abqaita li ahli? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu di rumah? Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seseorang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak usah khawatir. Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Engkau tidak usah khawatir ya Rasulullah, cukup saya sudah meninggalkan saya punya keluarga, saya sudah berikan kepada mereka, sudah saya tinggalkan kepada mereka. Apa itu? Yaitu Allah dan Rasulnya. Cukup mereka punya Allah dan punya Rasulnya, yaitu engkau. Cukup itu harta yang paling berharga bagi mereka. Siapa ini? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam 1 detik jatuh melarat. Demi siapa? Rasulullah SAW. Kalau misalnya Rasulullah ada pada zaman kita, berani tidak kita seperti Sayyidina Abu Bakar? Berani apa enggak? Datang, ya Rasulullah, saya serahkan semua hartanya. Betul, betul. Ya, terus keluarga kamu gimana? Allah dan Rasul cukup bagi mereka ya Allah, ya Rasulullah. Paling pulang jangan nangis yuk, atau kau tak serahkan kabeh. Kok enggak seperempatnya wahai? Kok enggak setengahnya wahai? Gelo. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu setelah menyerahkan semua hartanya, pulang dalam keadaan lebih bahagia daripada sebelum menyerahkan harta. Kenapa? Sebabnya cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Nah, para sahabat Nabi itu seperti itu. Mereka keadaannya seperti itu, cinta mati kepada Rasulullah. Iya. Nabi itu punya seorang budak namanya Thauban. Iya, beliau punya seorang budak namanya Thauban. Ngapunten nggih, yang namanya budak itu rendah napa mboten? Yang namanya budak itu rendah napa mboten? Tapi kalau budaknya Rasulullah kira-kira rendah atau mulia? Yang namanya budak itu rendah napa mboten? Rendah. Budak itu rendah. Mau diapa-apakan monggo, nek dibunuh baru dosa. Dikamplengi, ya nek dimaafkan tidak apa-apa sudah. Budak rendah. Tapi kalau budaknya Rasulullah SAW bukan rendah, tapi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Thauban, seorang budaknya Rasulullah SAW, beliau itu pernah suatu saat ketika menghadap kepada Rasulullah dalam keadaan wajahnya itu pucat. Iya, menghadap kepada Rasul dalam keadaan wajahnya pucat. Nabi bertanya, "Madza ghayyara alwanak?" Ya Thauban, apa yang membuat warna kulitmu berubah? Yang menjadikan kamu pucat apa? Kamu sakit? Kamu tidak enak badan? Apa yang menjadikan kamu pucat? Tanya Rasulullah kepada Thauban. Thauban mengatakan, ya Rasulullah, ma bi marad, saya tidak punya penyakit. Ma bi wajah, saya tidak terkena penyakit ya Rasulullah. Tapi yang membuat saya pucat ini, yang membuat saya pucat, seluruh badan saya pucat, saya gemetar, itu karena disebabkan selama beberapa hari ini saya selalu khawatir. Saya takut ya Rasulullah. Takut apa? Engkau tahu kalau aku ini adalah orang yang tidak bisa sabar kalau pisah dengan engkau. Thauban itu seorang sahabat yang tidak bisa sabar kalau pisah dengan Rasulullah. Kalau Nabi tidur kangen Thauban. Kalau Nabi masuk kamar mandi, Thauban kangen. Jadi kalau Nabi Muhammad lepas dari pandangan Thauban, Thauban itu tidak sabar kepingin ngelihat wajahnya Rasulullah lagi. Itu Thauban, terkenalnya seperti itu. Engkau tahu ya Rasulullah, kalau saya ini tidak sabar kalau berpisah dengan engkau, walaupun cuma berapa saat, saya berapa hari ini mikir ya Rasulullah. Mikir saya. Apa yang kamu pikir wahai Thauban? Saya mikir kira-kira nanti di akhirat nasibku bagaimana. Di dunia ini saya tidak sabar kalau pisah dengan engkau. Nanti di akhirat kira-kira nasib saya bagaimana ya Rasulullah? Nasib saya bagaimana? Andai kata saya masuk ke dalam surga, pasti surgamu jauh lebih tinggi daripada saya. Lantas saya bagaimana? Kan saya tidak sabar, selalu ingin mandang wajahmu, kata Thauban. Maka ketika itu Thauban juga mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nasib saya? Sambil menangis ini Thauban. Nabi mengatakan ketika itu, wahai Thauban, tunggu sejenak. Berapa saat kemudian turun firman dari Allah Ta'ala. Ini firman menjawab daripada pertanyaannya Thauban, atau menjawab daripada kegundahan hatinya Thauban. Subhanallah, sahabat itu gundah sampai-sampai Allah turunkan apa? Firman. Yang jenengan baca itu ada beberapa ayat yang turun karena para sahabat gundah hatinya. Turun ayat karena pekerjaan atau perbuatan seorang sahabat. Akhirnya sampai turun ayat. Berarti sahabat itu hebat banget. Sampai-sampai apa yang mereka kerjakan, ayat itu turun untuk mereka. Nabi mengatakan, Thauban, tunggu sejenak. Maka ketika itu turun firman Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina
an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Thauban, turun ayat dari Allah Ta'ala yang mengatakan, wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah, yaitu siapa? Yaitu para anbiya, para siddiqin, para aulia, para salihin, orang-orang saleh, asyuhada, bersama dengan para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa, maka sungguh itu adalah teman-teman kelak, adalah teman-teman yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Thauban mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang harus taat, apakah saya sudah taat kepada engkau ya Rasulullah? Kalau memang persyaratan dikumpulkan bersama para anbiya, berkumpulkan dengan para syuhada, harus taat, apakah saya taat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, kamu akan dikumpulkan dengan para anbiya. Thauban beliau gembira, akhirnya beliau punya husnudzon besar kepada Allah, semangat mengerjakan ketaatan dengan harapan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu mulia karena kecintaan mereka kepada Rasulullah, dan masih banyak sekali kisah-kisah para sahabat bagaimana mereka itu mendapatkan keistimewaan daripada Allah Ta'ala karena cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira para sahabat itu derajatnya di bawah wali, karena mungkin kita kalau dengar kisahnya wali punya karomah, sahabat punya karomah apa enggak itu? Nah, kita kan sering baca kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Shahibul Karamat, punya karomah yang sangat banyak, bisa menghidupkan ayam yang sudah mati dengan izin Allah Ta'ala, punya karomah yang luar biasa. Ya, para aulia, para sahabat juga punya karomah. Jangan dikira para sahabat tidak punya karomah, loh, sahabat lebih tinggi daripada aulia. Nah, kalau aulia punya karomah, sahabatnya Rasulullah, ya mereka lebih punya karomah. Iya, lebih punya karomah. Itu pernah suatu saat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah setelah sepeninggal daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar beliau menjadi khalifah, beliau mengatur strategi perang. Ketika itu akan terjadi peperangan, beliau atur strategi perang. Maka ketika itu diutus pasukan-pasukan untuk perang, tapi Sayyidina Umar bin Khattab beliau tetap di kota Madinah, tidak ikut perang ketika itu. Tapi beliau sudah menyusun strategi perang. Maka subhanallah, ketika perang sedang berkecamuk, ketika perang sedang terjadi, peperangan yang sangat luar biasa sekali, Sayyidina Umar di kota Madinah, perang di luar kota, Sayyidina Umar tidak ikut perang. Subhanallah, ketika di hari Jumat beliau khutbah di atas mimbar dengan membawa tongkat ada di atas mimbar, pertengahan beliau sedang memberikan khutbah, tiba-tiba beliau memutus khutbah seraya beliau mengatakan sambil memukul tongkatnya, hati-hati kalian, belakang kalian ada musuh. Belakang kalian ada musuh, itu di belakang gunung, di belakang bukit itu ada musuh, toleh ke belakang. Tiba-tiba jerit seperti itu Sayyidina Umar. Sahabat kaget, loh, ini masalah takwa kok tiba-tiba ngomong seperti itu. Jangan kalau misalnya ngelihat khutbah tiba-tiba ngomong kayak gitu, jangan mikirnya apa? Ya nih sekarang ya stres, Pak. Ini kan Sayyidina Umar bin Khattab ini. Kalau jangan lihat khutbah zaman sekarang kayak gini ya stres namanya. Tapi ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata ketika beliau sedang khutbah tadi itu, para sahabat pasukan Sayyidina Umar sedang apa? Berperang. Ya, sedang berperang. Maka setelah mereka pulang daripada peperangan, mereka kaget. Kalian ingat enggak? Ketika kita sedang perang, tiba-tiba ada suaranya Sayyidina Umar ya? Iya betul, ada suara Sayyidina Umar mengatakan kalau ada musuh di belakang bukit. Tapi Sayyidina Umar tidak ikut. Maka orang-orang ikut perang tanya kepada orang-orang yang ikut perang, pada jam sekian, hari sekian, Sayyidina Umar sedang apa? Oh, sedang berkhutbah. Ketika sedang berkhutbah, kalian menyaksikan kejadian yang aneh apa enggak? Menyaksikan. Apa itu? Sayyidina Umar memberikan kabar kalau di belakang bukit ada musuh. Benar, itu ucapannya Sayyidina Umar berarti itu. Kami mendengar ketika ketika kami sedang berperang, kami lengah kalau di belakang bukit ada musuh. Secara tiba-tiba kami mendengar suaranya Sayyidina Umar, tapi saat kami yakin Sayyidina Umar tidak ada di situ. Betul, kami juga bingung. Kenapa kok pertengahan khutbah tiba-tiba ngomong seperti itu? Ternyata ingatkan para pasukan ini sedang berperang. Ini karomah atau bukan ini? Karomah. Dan ini banyak sekali para sahabat punya karomah seperti itu.
Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah suatu saat ketika di dalam rumah, ketika beliau menjadi khalifah juga ini, ketika beliau sedang di dalam rumah, datang beberapa tamu masuk ke dalam rumah. Sampai masuk setelah tamu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Sayyidina Utsman itu beliau berkata seperti ini. Fikum ainun zaniyah. Ada di antara kalian mata yang berzina. Ini tiba-tiba, spontanitas. Baru masuk, mungkin baru salaman, assalamualaikum, salaman. Tiba-tiba beliau ngomong apa? Fikum ainun zaniyah. Ternyata di antara tamu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ketika mau ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan, ada harim lewat. Ada perempuan lewat, cantik. Akhirnya pemuda tersebut dia menoleh kepada perempuan yang cantik dengan pandangan syahwat. Setelah dia mandang, lanjutkan perjalanan ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai ke rumah Sayyidina Utsman, fikum ainun zaniyah. Ada di antara kalian mata yang berzina. Kaget enggak itu pemuda itu? Kaget apa enggak itu? Kaget apa enggak itu? Kaget. Ini pemuda berkata kepada Sayyidina Utsman, awahyun ba'da Rasulillah. Wahai Utsman bin Affan, apakah ada wahyu setelah sepeninggal Rasulullah? Maksudnya kok kamu tahu? Kalau Nabi Muhammad tahu wajar karena wahyu turun. Tapi kok kamu tahu dari mana? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah wafat? Tidak. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Takutlah kalian semua dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah napa mboten niki? Karomah napa mboten? Baru masuk sudah diapakan ini? Kalau bahasa tasawufnya ini sudah dikasyaf ini. Seorang mukasyif dibongkar. Iya. Padahal Sayyidina Utsman tidak ngelihat kalau pemuda ini ngelihat perempuan. Tapi sesampai di rumah, tiba-tiba Sayyidina Utsman beliau mengatakan ada di antara kalian mata yang berzina. Langsung kebongkar. Ini karomah atau bukan ini? Karomah. Para sahabat itu karomahnya luar biasa. Jangan dikira para aulia lebih afdal daripada para sahabat. Tidak. Para sahabat jauh lebih afdal daripada para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga punya karomah yang sangat banyak sekali. Kalau kita mau mengkaji kisah-kisahnya para sahabat, banyak sekali karomah yang Allah berikan kepada mereka, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kalau mereka para sahabat itu bisa menjadi mulia karena dekat dengan Rasulullah, berarti orang kalau dekat dengan orang yang baik juga bakal mulia. Kalau para sahabat itu bisa menjadi mulia seperti itu karena dekat dengan Rasulullah, maka orang yang dekat dengan orang yang soleh juga bakal jadi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nyuwun sewu. Ini namanya buku apa ini? Ratib Haddad. Saya mau tanya, ini kertas apa betul? Jenengan kalau makan nasi kucing ada kertas juga nih. Kertasnya sama apa betul? Astagfirullahaladzim. Ini mosok bungkus nasi kucing ini. Kalau di bawah boleh apa betul? Boten. Jenengan geledak-geledak kan dilempar boleh apa betul? Dibuang ke tong sampah boleh apa betul? Tapi kalau kertas kardus boleh apa betul? Boleh. Padahal sama-sama kertas. Kalau dilihat ini kertas, itu juga kertas. Yang bedakan apa? Itu tidak ada tulisan yang baik, tapi ini ada tulisan yang baik. Jadi dengan melihat mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu covernya terbuat dari kardus. Atau apa itu kertas yang tebal itu. Ya, kardus atau kertas yang tebal. Kadang-kadang juga Quran itu ada apanya itu? Kayak kotaknya itu. Dimasukkan ke dalam kardus kotaknya itu ya, wadahnya itu. Itu wadahnya itu kalau dipegang tanpa wudhu boleh apa enggak itu? Enggak boleh, harus ada wudhu pegangnya. Padahal kardus itu sama kardus aqua sama apa betul? Ya sama, enggak ada bedanya. Tapi apa yang membedakan antara kertas yang ada di mushaf, kertas yang ada di buku wirid dan lain sebagainya dengan kertas-kertas biasa, dengan kardus-kardus yang biasa? Karena sebabnya kardus yang dijadikan mushaf menempel dengan mushaf Al-Quran. Kertas yang dijadikan mushaf karena ditulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kalau dekat dengan perkara yang baik bakal jadi mulia juga. Makanya pulang jenengan ini kan orang-orangnya tidak mulia. Jadi apa betul? Ada enggak kita yang ngaku orang mulia? Oh saya Ustaz orang mulia. Langsung dicium kabeh dengan ini. Tidak ada orang yang mulia. Ini yang kumpul sekarang ini orang-orang tidak genah kabeh ini. Orang-orang yang sudah bobrok semua itu. Iya. Kita sadar kan, kita kan tahu nilainya, kita kan bagaimana kan tahu. Bobrok semua kita. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, terangkat derajatnya.
Para sahabat juga sama, mereka manusia biasa, tapi karena mereka kumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terangkat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat derajat kita, dikumpulkan kita semua dengan orang-orang soleh, dikumpulkan kita semua dengan para syuhada, dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك ورشيش إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وأن تجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم بركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وعدم راية الدين القيم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم قربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا،
وأدمنا في العمل بطاعتك وذكر في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك بمن السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.